Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan lagi yang luar biasa. Kita akan bahas lagi salah satu tema dari talent mapping, salah satu tema bakat yang ada di talent mapping yang sebelumnya belum terbahas. Insya Allah kita bahas hari ini, yaitu bakat konsistensi, atau istilah lain mungkin fairness ya. Jadi bakat konsistensi ini ada pada pribadi yang melihat pentingnya perlakuan yang sama pada semua orang ya, sehingga mewujudkan dalam artian yang jelas dan menerapkannya. Jadi menganggap bahwasanya setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jadi intinya bakat konsistensi ini adalah orang itu bisa melihat kesamaan setiap orang dan menyadari kebutuhan untuk memperlakukan semua orang secara sama. Jadi dalam kehidupan yang penuh perubahan ini, orang yang berbakat konsistensi selalu berusaha mencari keseimbangan. Jadi semua orang harus diperlakukan dengan sama, tidak peduli siapa dan apa yang mereka lakukan. Tidak berat sebelah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi dirinya ya. Benar-benar sadar akan perlunya untuk memperlakukan setiap orang itu dengan adil, apapun jabatan mereka. Sehingga orang konsistensi ini tidak mudah berpihak pada kepentingan satu orang tertentu saja. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi menegakkan aturan, nah itu orang konsistensi. Nah, apa potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat konsistensi? Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Ada tipe kekuatan mediator untuk orang yang mempunyai bakat konsistensi ya. Potensi kekuatan dari tipe kekuatan mediator adalah mediating, negotiating, podcasting. Jadi kombinasi bakat konsistensi dengan bakat komen dan harmoni. Ini mampu mengendalikan konflik dan menjadi penengah yang adil sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian tipe kekuatan produser, potensinya ada assembling, building, installing, producing. Nah, kombinasi bakatnya ini adalah kombinasi bakat konsistensi dengan bakat achiever dan fokus. Di orang yang memiliki kombinasi bakat ini, mereka mampu melakukan proses produksi secara sistematis dan dalam skala yang besar. Yang ketiga, ada tipe kekuatan evaluator. Ini nanti yang muncul adalah potensi kekuatan auditing, evaluating, inspecting, investigating, reviewing, verifying. Nah, ini nanti adalah kombinasi bakat konsistensi dengan bakat analytical dan maximizer. Dia menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai dengan aturan dan standar yang benar. Apalagi ada maximizernya, ini luar biasa. Oke. Bagaimana kalau kita bakat konsistensinya lemah? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan bakat lain yang mendukung agar pekerjaan selesai sesuai alur kerja yang diminta. Yang kedua, kita tetap perlu melatih kemampuan komunikasi kita pada relasi kerja dan memahami kebutuhan bersama. Jika kita bekerja dalam sistem dengan alur kerja dan prosedur yang baku, tentunya kita bisa mengkomunikasikan dengan rekan kerja kita. Kita sampaikan kelemahan kita dan minta support untuk sama-sama berusaha mewujudkan sebuah tujuan misalnya, atau mencapai hasil proyek yang diinginkan. Nah, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat konsistensi ini penting banget adalah hakim. Bagaimana hakim itu penting banget punya bakat konsistensi biar nggak gampang condong ke satu pihak saja, tapi bisa berlaku dengan adil. Kemudian quantity surveyor, jadi mensurvei jumlah, bisa jumlah barang gitu kan.
terus petugas commissioning, petugas kontrol terhadap kesesuaian atas standar seperti kepatuhan dan lain-lain. Nah, kayak begitu itu penting dimiliki oleh orang-orang yang punya peran atau profesi yang saya sebutkan tadi. Nah, sedikit tambahan terkait persamaan dan perbedaan antara bakat, disiplin, dan konsistensi. Hampir mirip-mirip ya memang ya, disiplin dan konsistensi, aturan sama kayaknya nggak ada bedanya begitu ya, tapi tetap ada. Kalau nggak ada bedanya tentunya akan cuma satu tema bakat aja kan, ini jadi dua, berarti memang jelas ada perbedaannya. Tapi kita lihat dulu persamaannya yang pertama. Jadi keduanya ini sama-sama masuk wilayah striving talent. Yang kedua berhubungan dengan aturan. Nah, tentang aturan ini juga menjadi titik tekan perbedaannya. Yang disiplin suka membuat keteraturan. Kalau konsistensi suka mengikuti aturan. Jadi kalau disiplin itu membuat keteraturan itu untuk dirinya. Jadi senang dengan keteraturan, dirinya yang teratur begitu, yang terstruktur. Kalau orang konsistensi dia suka mengikuti aturan yang berlaku, yang ditetapkan di masyarakat. Oke, insya Allah itu ya bisa dibayangkan kan. Misalnya gini, lampu merah di kota yang sepi, sudah malam gitu ya, hampir dipastikan bisa dihitung jari saja kendaraan yang lewat, itu pun nggak genep 10 jari. Nah, orang konsistensi dia akan cenderung berhenti lampu merah meskipun di depan kanan kirinya sudah tidak ada kendaraan lagi. Begitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salahnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang semoga lebih menarik lagi, lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.